Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang taat dan patuh terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran oleh Rothwell. Namun sebelum melakukan pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Gifari Arsyad sebagai moderator dan pemateri, kemudian Ripa Nur Aini sebagai pemateri, Nurul Halimatus Hadiah sebagai pemateri, Sopa Meilinda sebagai pemateri, Maulidia Ainun Kolbi sebagai pemateri, Komala Sari sebagai pemateri, Ismi Nur Anissa sebagai pemateri, Anggun Anggini sebagai pemateri, Dini Nur Laili sebagai pemateri, dan Tasya Fajriani sebagai pemateri. Langsung saja, mulai ke pembahasan. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian prinsip belajar. Jadi sebelum kita membahas mengenai apa itu prinsip belajar, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu prinsip dan apa itu belajar. Jadi prinsip adalah suatu yang dipegang atau suatu panutan utama atau sesuatu yang menjadi pokok dalam berpikir dan berpijak yang perlu dimiliki oleh setiap insan agar tujuan hidupnya jelas, tahu untuk apa dilakukan. Kemudian belajar sendiri adalah perubahan perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat, di mana belajar ini adalah akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui mengenai prinsip belajar. Di sini ada prinsip belajar menurut Gestalt. Menurutnya, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami proses perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus, dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori atau pengalaman-pengalaman yang telah diterimanya. Next. Nah, kemudian yang kedua adalah pengertian prinsip belajar menurut Robert H. Depis adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dan peserta didik sehingga siswa dapat termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktik yang diberikan oleh pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Nah, dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir atau landasan berpijak dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya adalah kesiapan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Dini Nur Laili. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan materi. Sebelumnya saya mohon maaf off-cam karena sedikit terkendala jaringan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip belajar menurut Rothwell. Yang pertama yaitu ada prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar ini dipengaruhi kesiapan oleh kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi di mana individu tersebut memungkinkan untuk ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Nah, seorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar, ia akan mengalami kesulitan atau bahkan mungkin malah putus asa. Nah, yang termasuk ke dalam kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Nah, berdasarkan dengan prinsip tersebut, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan tugas dengan kemampuan, minat, dan latar belakangnya.
Nah, seorang individu akan dapat belajar dengan sebaik-baiknya bila tugas-tugas yang diberikan kepadanya erat hubungannya dengan kemampuan, minat, dan latar belakangnya. Selanjutnya yaitu kesiapan untuk belajar harus dikaji bahkan diduga. Nah, kesiapan untuk belajar harus dikaji dan bahkan diduga ini, hal ini mengandung arti bila seorang guru ingin mendapatkan gambaran kesiapan muridnya untuk mempelajari sesuatu, maka ia harus melakukan pengetesan kesiapan terhadap siswanya. Selanjutnya yaitu menata tugas itu sesuai dengan kesiapan siswa. Nah, jika seseorang individu kurang memiliki kesiapan untuk sesuatu tugas, kemudian tugas itu seyogyanya ditunda dulu sampai dapat dikembangkannya kesiapan siswa tersebut. Atau mungkin guru bisa menata tugas tersebut sesuai dengan kesiapan siswanya. Selanjutnya yaitu kesiapan untuk belajar mencerminkan jenis dan taraf kesiapan. Kesiapan untuk belajar mencerminkan jenis dan taraf kesiapan ini, contohnya seperti dua orang siswa yang memiliki kecerdasan yang sama, akan tetapi mungkin ia dapat sangat berbeda gitu dalam pola kemampuan mentalnya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan dan tugas seyogyanya divariasikan sesuai dengan faktor kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotor dari berbagai individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dini Nurlaili yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah motivasi yang akan disampaikan oleh Nurul Halimatus Sadiah. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Mari kita bahas prinsip motivasi. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Nah, motivasi ini dapat bersifat internal, artinya datang dari diri sendiri. Dapat juga bersifat eksternal atau datang dari orang lain, dari guru, orang tua, teman, dan sebagainya. Lalu, motivasi juga dibedakan atas motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik ini adalah tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Contohnya, seorang siswa belajar dengan sungguh-sungguh terhadap satu pelajaran karena ia ingin memiliki pengetahuan dari pelajaran tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada motif ekstrinsik, yaitu tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya, tetapi menjadi penyertanya. Contohnya, seorang siswa tidak belajar sungguh-sungguh terhadap satu pelajaran karena ia ingin mendapatkan pelajaran ilmu dari pelajaran tersebut, tapi karena ingin naik kelas atau mendapat ijazah. Itu merupakan salah satu contoh motif ekstrinsik. Mungkin sekian untuk prinsip motivasi. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Halimatus Sadiah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah persepsi yang akan disampaikan oleh Maulidia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan materi saya. Materi saya ada prinsip persepsi. Nah, persepsi ini adalah artinya menerima atau mengambil sesuatu. Persepsi itu pengalaman tentang suatu objek dan peristiwa atau hubungan. Nah, di sini ada ciri-ciri persepsi. Yang pertama ada modalitas. Modalitas ini yaitu rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas yang diterima oleh tiap-tiap indera itu sendiri. Nah, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indera atau cahaya untuk penglihatan, bau atau penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, dan sifat permukaan bagi peraba. Yang kedua ada dimensi ruang.
Nah, dimensi ruang ini mempunyai sifat ruang dimensi. Kita dapat mengatakan atas, bawah, tinggi, rendah, luas, sempit, latar depan, dan latar belakang itu berdasarkan prinsip dimensi ruang. Yang ketiga ada prinsip dimensi waktu. Ciri-ciri persepsi yaitu dimensi waktu. Persepsi mempunyai sifat yang mana mempunyai dimensi waktu seperti cepat, lambat, tua, muda, dan lainnya. Yang selanjutnya ada struktur konteks. Struktur konteks ini keseluruhan yang menyatu objek-objek atau gejala-gejala yang dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya sendiri. Yang selanjutnya ada dunia penuh arti. Dunia penuh arti ini adalah dunia yang kita cenderung melakukan sesuatu pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita sendiri gitu. Yang ada hubungannya dalam hidup kita, yang ada hubungannya dengan arti dalam hidup kita. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu sendiri, yaitu, nah yang pertama ada cara menyebut sifat orang, bagaimana kita menyebut sifat orang itu seperti apa, lalu ada jarak, bagaimana hubungan kita dengan orang lain itu seperti apa, lalu gerak tubuh. Jadi gerak tubuh seseorang kita dapat melihat dan kita dapat memunculkan persepsi bahwa kita seakan-akan tahu akan sifatnya, tetapi belum tentu itu sifat aslinya. Yang selanjutnya ada petunjuk wajah. Karakter wajah itu bisa berbeda-beda. Seperti ketika orang melihat wajah seseorang orang lain, akan terlihat bahwa orang lain tersebut memiliki karakternya tegas, lembut, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada cara pengucapan secara verbal. Jika kita bertemu dengan orang baru seperti orang lain gitu, lalu orang lain tersebut memiliki ucapan yang kasar atau lembut, itu bisa dilihat dari bagaimana ia berbicara. Jadi kita mempunyai persepsi bahwa dia orang kasar atau dia orang lembut gitu. Yang selanjutnya adalah penampilan. Dari penampilan seseorang kita dapat menjudge atau kita langsung mempunyai persepsi bahwa orang tersebut dinilai dari penampilannya, padahal belum tentu penampilannya itu merepresentasikan sifat dari orang tersebut. Yang selanjutnya ada proses terjadinya persepsi. Yang pertama ada stimulus atau rangsangan, yang kedua ada registrasi, yang ketiga ada interpretasi. Nah, selanjutnya ada prinsip persepsi menurut Rothwell itu sendiri. Nah, seseorang itu cenderung percaya sesuatu dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi itu interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan cara sendiri yang berbeda dari yang lainnya. Nah, persepsi itu sendiri yang mempengaruhi perilaku individu terhadap individu lain. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maulidia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah tujuan yang akan disampaikan oleh Sopa Melinda. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Bahasan selanjutnya adalah prinsip tujuan. Nah, tujuan sendiri merupakan sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh siswa pada saat proses pembelajaran itu terjadi. Nah, mengenai tujuan ini, ada beberapa individu yang harus diperhatikan. Next. Yang pertama merupakan tujuan seharusnya mewadahi kemampuan yang harus dicapai. Lalu penetapan tujuan harusnya mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat sendiri. Selanjutnya adalah siswa akan dapat menerima tujuan yang dirasakan memenuhi kebutuhannya. Tujuan guru dan siswa seharusnya sama atau sesuai. Nah, ini tuh tidak boleh beda ya, agar tujuan itu tercapai.
Selanjutnya adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah biasanya akan mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian, tingkat keterlibatan siswa mempengaruhi tujuan yang direncanakan dan yang hasilnya yang dapat untuk kita capai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih kepada Sopa Melinda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah prinsip perbedaan individual yang akan disampaikan oleh Tasya Fajriani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu prinsip perbedaan individu. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individu dalam kelas dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individual. Pengajaran individual merupakan suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kecepatan, dan caranya sendiri. Karena belajar merupakan potensi dasar manusia yang perlu dirawat, dikuatkan, disadarkan, dan dikelola dengan benar agar hasilnya maksimal dan menjadi peran inovatif bagi peradaban. Adapun aspek-aspek perbedaan individual yang pertama yaitu perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas dalam aspek-aspek yang teramati oleh panca indera seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, dan lain-lain. Aspek fisik lain dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan secara tetap sesuai dengan rangsangan dan responnya. Yang kedua, perbedaan inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu perbedaan kecakapan bahasa. Perbedaan individual dalam perkembangan dan kecakapan bahasa anak ini telah menjadi wilayah pengkajian dan penelitian yang menarik bagi sejumlah psikolog dan pendidik. Perbedaan kecakapan bahasa anak ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor kecerdasan, pembawaan, lingkungan fisik, terutama organ bicara, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah perbedaan psikologis. Perbedaan individual peserta didik juga terlihat psikolognya. Ada anak yang mudah tersenyum, ada anak yang mudah marah, ada yang berjiwa sosial, ada yang sangat egois, ada yang cengeng, ada yang pemalas, dan rajin. Persoalan psikologis memang sangat kompleks dan sangat sulit dipahami secara tepat, sebab menyangkut apa yang ada di dalam jiwa dan perasaan peserta didik. Guru harus menjalin hubungan yang akrab dengan peserta didik sehingga mereka mampu mengungkapkan isi hatinya secara terbuka. Guru dapat mengenal siapa sebenarnya peserta didik sebagai individu, apa keinginannya, kebutuhan-kebutuhannya, dan apa yang ingin dicapainya, dan sebagainya. Cukup sekian untuk prinsip perbedaan individu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tasya Fajriani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah prinsip transfer dan retensi yang akan disampaikan oleh Komalasari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip transfer dan retensi. Seperti yang kita ketahui bahwa belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Nah, maksudnya di sini ada proses transfer, yaitu apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi lain. Kemudian ada prinsip retensi,
yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajarnya. Nah, kemampuan seseorang ini dapat dipengaruhi oleh beberapa prinsip. Jadi, yang harus diingat itu yaitu yang pertama tujuan belajar dan daya ingat. Kenapa? Karena usaha yang aktif untuk mengingat atau menugaskan sesuatu latihan untuk dipelajari dapat meningkatkan retensi. Kemudian ada bahan yang bermakna. Maksudnya bagi pelajar agar dapat diserap lebih baik lagi dan lebih bertahan lama gitu. Mungkin yang selanjutnya yaitu kondisi fisik dan psikis. Nah, kondisi fisik dan psikis ini tentu perlu diperhatikan karena sangat bermanfaat untuk retensi dan transfer ini. Kemudian selanjutnya ada pengetahuan konsep, di mana pengetahuan konsep ini prinsip dan generalisasi dapat diserap dengan baik dan dapat diterapkan lebih berhasil dengan cara menghubung-hubungkan penerapan prinsip yang dipelajari dan dengan memberikan ilustrasi unsur-unsur yang serupa. Jadi, transfer hasil belajar dalam situasi baru dapat lebih mendapat kemudahan bila hubungannya yang bermanfaat dalam situasi yang khas dan dalam situasi yang agak sama dibuat. Kemudian, tahap akhir proses seyogianya memasukkan usaha untuk menarik generalisasi yang pada gilirannya nanti dapat lebih memperkuat retensi dan transfer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Komalasari yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah prinsip kognitif yang akan disampaikan oleh Rifa Nuraini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk memaparkan materi. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan, di mana belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Ada 6 aspek pada prinsip belajar kognitif, yaitu yang pertama, pengetahuan atau hafalan atau ingatan. Yang kedua, comprehension atau pemahaman. Yang ketiga, ada application atau penerapan. Yang selanjutnya ada analisis. Yang selanjutnya ada sintesis. Dan yang terakhir ada evaluation seperti penilaian, penghargaan, atau evaluasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar kognitif. Yang pertama yaitu perhatian harus dipusatkan kepada aspek-aspek lingkungan yang relevan. Perhatian harus dipusatkan kepada aspek-aspek lingkungan yang relevan sebelum proses-proses belajar kognitif terjadi. Dalam hubungan ini, pelajar perlu mengarahkan perhatian yang penuh agar proses belajar kognitif benar-benar terjadi. Yang kedua, hasil belajar kognitif akan bervariasi sesuai dengan taraf dan jenis perbedaan individual yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengalaman belajar harus diorganisasikan. Yang selanjutnya, kebermaknaan dari konsep sangat penting. Bila menyajikan konsep, kebermaknaan dari konsep amatlah penting. Perilaku mencari, penerapan, pendefinisian, dan penilaian sangat diperlukan untuk menguji bahwa suatu konsep benar-benar bermakna. Yang selanjutnya, dalam pemecahan masalah, para pelajar harus dibantu untuk mendefinisikan dan membatasi lingkup masalah, menemukan informasi yang sesuai, menafsirkan dan menganalisis masalah, dan memungkinkan berpikir menyebar atau divergent thinking. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, perhatian terhadap proses mental yang lebih daripada terhadap hasil kognitif dan afektif akan lebih memungkinkan terjadi proses pemecahan masalah, analisis, sintesis, dan penanggalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Arifan Nuraini yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah prinsip belajar afektif yang akan disampaikan oleh Ismi Anissa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi tentang prinsip afektif. Prinsip afektif merupakan seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif ini mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan juga sikap. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Nah, dalam hal ini banyak pelajar mungkin tidak menyadari sesungguhnya proses belajar afektif ini meliputi dasar yang asli untuk membentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan juga sikap individu. Berkenaan dengan hal-hal di atas, next. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses belajar afektif. Yang pertama, bagaimana para pelajar menyesuaikan diri dan memberi reaksi terhadap situasi. Kedua, suatu waktu nilai-nilai yang penting yang diperoleh pada masa kanak-kanak akan melekat sepanjang hayat. Kemudian, sikap dan nilai sering diperoleh melalui proses identifikasi dari orang lain dan bukan hasil dari belajar langsung. Selanjutnya, sikap lebih mudah dibentuk karena pengalaman yang menyenangkan. Kemudian, nilai-nilai yang ada pada diri individu dipengaruhi oleh standar perilaku kelompok. Kemudian, proses belajar di sekolah dan kesehatan mental memiliki hubungan yang erat. Selanjutnya, belajar afektif dapat dikembangkan atau diubah melalui interaksi guru dengan kelas. Dan yang terakhir, pelajar dapat dibantu agar lebih matang dengan cara membantu mereka mengenal dan memahami sikap, peranan, dan juga emosi peserta didik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ismi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah implikasi prinsip belajar yang akan disampaikan oleh Anggun Anggini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator untuk saya menyampaikan materi mengenai implikasi prinsip belajar. Untuk implikasi prinsip belajar yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Siswa dituntut siap menerima pembelajaran yang diajarkan, kemudian guru menggunakan metode yang bervariasi dengan mempersiapkan secara matang pembelajaran yang akan disampaikan. Prinsip motivasi. Siswa dituntut dengan penuh perhatian pada pelajar yang sedang dipelajari, kemudian guru memilih bahan ajar yang diminati oleh siswa. Adapun guru juga harus dapat merancang dan mempersiapkan bahan ajar yang menarik, kemudian mengkondisikan proses belajar yang efektif. Ada juga prinsip implikasi prinsip belajar yang ketiga, yaitu prinsip persepsi. Bagi siswa, dituntut untuk melihat dunia dengan caranya sendiri. Kemudian, guru memiliki metode untuk membuka daya percaya siswa untuk menjadi dirinya sendiri. Implikasi yang keempat, prinsip tujuan. Bagi siswa, siswa dituntut memiliki sasaran khusus yang harus ditempuh oleh seseorang. Kemudian, guru memberikan pembelajaran harus tergambar dengan jelas oleh pikiran dan diterima oleh para pelajar. Implikasi pembelajaran yang kelima yaitu prinsip pembedaan individual. Siswa dituntut untuk memahami minat dan bakat. Kemudian, guru membantu siswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Selanjutnya, prinsip transfer dan retensi. Yang pertama, transfer hasil belajar dalam situasi baru dapat lebih mudah bila hubungan yang bermanfaat dalam situasi khusus. Kemudian yang kedua, pembelajaran
diakhiri dengan pembuatan generalisasi atau kesimpulan. Yang selanjutnya, prinsip belajar kognitif. Siswa dituntut memiliki keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian, guru menyajikan konsep kebermaknaan dalam konsep pembelajaran. Selanjutnya, prinsip belajar afektif. Siswa dituntut memiliki kesehatan mental yang kuat. Kemudian, guru menciptakan model interaksi guru dan siswa yang positif. Di sini, dalam proses pembelajaran di kelas dapat memberikan kontribusi bagi tumbuhnya sikap positif di kalangan siswa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkaian pemaparan telah selesai. Mungkin demikian pemaparan dari kelompok 7. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.